Terima kasih Anda masih bersama kami live event sidang nota keuangan kami lanjutkan kembali dan bersama saya masih ada ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Teguh Dartanto dan kembali kami ditemani saat ini sudah datang juga Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Febrio Kacaribu. Pak Febrio, selamat siang. Selamat siang. Ini wajahnya tersenyum begitu rupa. Mungkin karena tadi sudah mendengar asumsi-asumsi makro di era APBN 2025. Saya ingin langsung ke situ dulu. Kalau kita lihat tadi pemerintah akan menjaga inflasi di level kisaran 2,5% dan pertumbuhan ekonomi akan ditargetkan tahun depan itu 5,2%. Saya mau di situ dulu, Pak Febrio. Itu apa yang kemudian diharapkan atau akan dipakai oleh pemerintah untuk menjadi motor penggerak mencapai target pertumbuhan 5,2% tadi? Pertama, memang kita telah berhasil menciptakan lapangan kerja dan ini akan harus terus lakukan. Dalam 3 tahun terakhir saja kita berhasil menciptakan lebih dari 11 juta jumlah orang yang bekerja yang bertambah. Itu adalah rumah tangga yang kemudian menghasilkan penghasilan dan menopang hidup dari keluarganya masing-masing. Nah, itu adalah sumber pertumbuhan. Artinya itu cerminan juga bahwa industri kita baik yang mulai dari UMKM dan juga industri menengah dan harapannya juga industri yang bernilai tambah tinggi, tentu penghasilannya akan lebih tinggi. Itu yang kita harapkan akan terus kita dorong ke depan. Dan ini sudah kita lakukan juga dalam beberapa tahun terakhir, bahwa contohnya untuk industri manufaktur kita itu memang masih banyak tantangan, tetapi kalau kita lihat beberapa tahun terakhir untuk industri yang bernilai tambah tinggi, contohnya adalah industri logam dan pengolahannya, itu sudah menghasilkan produksi yang berlipat kali ganda nilai tambahnya di Indonesia. Sehingga itu menimbulkan lapangan kerja yang bertambah dan juga bukan hanya lapangan kerja yang bertambah, tetapi kualitasnya juga membaik. Nah, ini yang kita harapkan menjadi penopang dan juga menjadi basis dari perekonomian kita ke depan. Nah, di sisi lain tentunya kita juga akan melihat sektor-sektor lain yang tetap akan menjadi penopang bagi pertumbuhan ekonomi kita. Sektor pertanian pun sebenarnya masih punya ruang bagi kita untuk meningkatkan, selain dari itu memang kebutuhan kita, tetapi juga punya peluang untuk kita lebih berdaya saing. Kita melihat bahwa upaya-upaya untuk meningkatkan produktivitas itu harus terus kita lakukan. Kita melihat bahwa kebutuhan kita untuk kebutuhan pangan pokok itu akan terus bertambah. Sehingga mau tidak mau kita pun akan terus memberikan resources kita, mengalihkan terus resources kita lebih banyak untuk ketahanan pangan ke depan. Nah, ini juga akan menjadi bagian yang cukup penting bagi 2025 dan seterusnya. Baik, saya ingin ke Pak Mas Teguh. Mas Teguh, kalau lihat angka 5,2% target pertumbuhan dibandingkan dengan yang kemungkinan akan dicapai sepanjang tahun ini ditargetkan di 5%, plusnya berapa persen saya tidak tahu. Itu apakah kemudian pemerintah artinya bersikap realistis atau berjaga-jaga dengan ketidakpastian global yang katanya akan sangat berpengaruh di tahun depan? Atau seperti apa kalau Mas Teguh lihat? Iya, kalau target rencana ini, target pertumbuhan 5,2% ini memang ya pemerintah harus optimis gitu kan. Artinya mendorong agar seluruh elemen bangsa ini bisa bergerak bersama-sama untuk mencapai target 5,2% itu. Tetapi saya rasa sih berdasarkan pengalaman yang ada, data yang ada selama 5 tahun terakhir ataupun 10 tahun terakhir, saya rasa sih kita bisa 5,1 aja sebenarnya itu sudah cukup bagus. Tetapi kan namanya pemerintah harus membuat target yang membuat optimis dan semua orang itu bisa bergerak bersama. 5,2 hanya naik di atas 0,1% dari yang Anda katakan, itu sudah optimis ya? Itu udah optimis menurut saya. Tetapi saya rasa sih kita bisa ngekip, bagi saya ya, kalau sebagai orang yang di kampus kita bisa menjaga 5% secara berkelanjutan itu aja sebenarnya udah cukup bagus gitu. Saya rasa sih kita bisa 5,1 itu pun sudah cukup bagus lah. Artinya memang pemerintah sekarang ini dalam tanda kutip di dalam era APBN ini target 5,2% ini bukan sebuah target yang luar biasa muluk-muluk gitu. Artinya optimis tapi bukan super optimis. Artinya ini saya apresiasi kepada Bang Feb nih. Artinya optimis tetapi bukan bukan dalam tanda kutip dengan bekerja luar biasa ada potensi bisa tercapai, tetapi ya itu tadi melihat pengalaman kita 5,1 itu sebenarnya udah cukup bagus lah kalau bisa seperti itu. Kalau Mas Teguh lihat sebelum nanti ke Pak Febrio lagi, asumsi-asumsi yang lain ya yang dipakai oleh pemerintah di era APBN 2025.
saya berturut-turut membaca tadi seperti yang disampaikan oleh Presiden, nilai tukar rupiah diasumsikan ada di kurs 16.100 per dolar Amerika. Kemudian harga minyak mentah Indonesian crude price itu ada di 82 dolar Amerika per barrel. Lalu kita lihat beberapa hal yang lain. Kalau menurut Anda, Mas Teguh, itu memang mendekati keadaannya atau bagaimana? Ya, saya rasa sih kalau nilai tukar 16.100 ini juga ini dalam arti bahwa pemerintah itu juga saya mengapresiasi melihatlah data-data yang ada, walaupun saat ini angkanya kan fluktuasinya sekitar itu gitu. Dan saya rasa memang ini sangat realistis ya kalau 16.100 angka tadi harga minyak juga 82 ini sebenarnya relatifly bukan yang super optimis, tapi ini memang sangat realistis ya. Yang target-target yang ini, cuman target-target yang lain seperti kemiskinan, pengangguran itu memang sangat super optimis gitu. Tetapi untuk variabel makro saya rasa target pemerintah ini relatif realistis ya, bukan sesuatu yang susah sekali dicapai. Saya rasa ini target-target yang realistis. Pak Febrio, saya ingin berlanjut lagi ke defisit. Kalau kita lihat pemerintah menargetkan defisitnya untuk tahun depan itu 2,53% ya dari PDB. Saya tadi sempat berhitung sebelum Anda hadir menggunakan PDB tahun 2023 yang sudah ada angkanya karena 2024 kan kita belum selesai. Itu dapatnya sekitar 20.000 triliun. Dan akhirnya dapat defisitnya itu sekitar 2,9%. 2,53% ini menggunakan perhitungan PDB tahun berapa? Kita kan selalu melihat PDB itu komponennya kan paling tidak kalau dari sisi belanja itu ada belanja rumah tangga, belanja pemerintah, lalu pembentukan modal tetap bruto, ekspor dan impor gitu ya. Itu yang komponen kalau dari sisi pengeluaran. Nah di sisi lain juga kalau kita lihat PDB itu ada sisi produksi sektor demi sektor, ada sektor pertanian, manufaktur, jasa dan sebagainya. Nah ini kita akan selalu pantau, hitung setiap tahun berdasarkan estimasi. Estimasinya itu terutama dari BPS. Ya. Jadi BPS akan merilis angka yang resminya itu kan biasanya sekitar 5 minggu setelah kuartal yang bersangkutan. Nah, jadi akan kita selalu pantau nanti datanya BPS. Tetapi kita ketika melakukan proyeksi, tentunya tadi seperti disampaikan oleh Pak Teguh, ini adalah melihat realistisnya seperti apa, plus kita juga ingin kerja keras, gitu ya. Kita ingin pemerintah dan juga kita tahu masyarakat bersama-sama ingin bekerja keras untuk meningkatkan taraf hidup kita. Saat ini kita berada di kalau secara PDB dunia itu ya kita nomor 16. PDB per kapita kita sekarang sekitar kalau GNI-nya itu sekitar 4.500 4.600 per kapita. Udah masuk di dalam kelompok menengah atas. Nah, ini progres dan ini yang akan dicerminkan nanti pada upah masyarakat akan naik seberapa cepat. Sektor demi sektor. Itu yang akan kita lihat. Nah, jadi asumsi ketika kita menghitung pertumbuhan ekonomi itu adalah semua cerminan dari itu. Kita ingin upah masyarakat meningkat, jumlah yang bekerja terus meningkat. Tadi kalau Pak Teguh mengatakan tentang tingkat pengangguran misalnya, kalau tingkat pengangguran sebenarnya kita akan cukup realistis Pak Teguh. Kenapa? Karena angka hari ini saja untuk yang tahun ini sudah 4,82%. Jadi target kita untuk antara 4 sampai 5 itu within the range. 4,5 sampai 5% ya, pengangguran terbuka. Jadi itu sangat realistis dan bahkan kita sudah buktikan bahwa dalam 3 tahun terakhir pengangguran kita turun cukup tajam dan kita menciptakan jumlah yang bekerja baru itu 11,1 juta orang. Jadi sekitar 3,5 juta per tahun. Nah, tetapi kalau untuk kemiskinan memang ini cukup penuh dengan tantangan. Tapi ini adalah kerja keras yang ingin kita lakukan. Targetnya 7-8% tahun depan. Nah, tahun ini kan kita berada di 9. Nah, tetapi ini adalah pencapaian yang cukup baik selama sejarah Indonesia. Karena tingkat kemiskinan kita sekarang paling rendah. 9,03%. Lalu satu lagi juga yang sangat penting adalah kemiskinan ekstrim kita sekarang di 0,8%. Ini akan terus jadi kerja keras kita ke depan. Jadi memang kalau kita tetapkan target kita 7-8, ini adalah require kerja keras yang harus kita lakukan bersama-sama dan tentunya ini untuk mendorong
terutama kelompok miskin dan rentan. Yeah. Ini biasanya 40% termiskin dari Indonesia, itu yang kita harapkan bisa kita gerakkan untuk bisa kualitas hidupnya meningkat. Pak Febrio dan Mas Teguh, nanti di bagian berikut saya ingin bertanya terkait dengan keleluasaan fiskal. Karena kita tahu di tahun depan anggaran itu sudah 20% untuk pendidikan, 800 triliun untuk bayar hutang, lalu juga ada program makan bergizi gratis 71-72 triliun. Seberapa leluasa yang tersisa untuk membangun, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Live event Sidang Nota Keuangan kami lanjutkan sesaat lagi. RAPBN 2025 didasarkan pada asumsi dasar sebagai berikut. Inflasi akan dijaga pada kisaran 2,5%. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,2%. Dan karena kondisi ekonomi global yang masih relatif stagnan, pertumbuhan ekonomi kita akan lebih bertumpu pada permintaan domestik sehingga daya beli masyarakat akan dijaga ketat dengan pengendalian inflasi, dengan penciptaan lapangan kerja dan dukungan program bansos dan subsidi. Pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan produk-produk yang bernilai tambah tinggi, yang berorientasi ekspor, yang didukung oleh insentif fiskal yang kompetitif dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal. Bauran antara fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan dijaga untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan kita. Nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada di sekitar 16.100 rupiah per dolar Amerika Serikat. Suku bunga SBN 10 tahun berada di 7,1%. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam live event Sidang Nota Keuangan 2025. Saya masih bersama ekonom FEB UI Teguh Dartanto dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu. Pak Febrio, tadi defisit ditetapkan 2,53% dari PDB dan inflasi tadi 2,5% ditargetkan dalam rentang itu. Caranya seperti apa untuk menjaga kemudian defisit ini tidak sampai melanggar undang-undang 3% kan sampai sekarang. Lalu kemudian inflasi, kalau kita bicara inflasi, sering terjadi inflasi itu kan imported gara-gara harga komoditas dan segala rupa. Bagaimana Pak Febrio? Saya mulai dari inflasi dulu. Ya. Inflasi kita tahun 3 tahun terakhir ya, itu selalu jauh di bawah dunia. Dunia bisa inflasinya ada yang double digit, 11%, 12%, bahkan negara seperti Turki itu bisa di atas 70%, Argentina dan sebagainya, udah banyak sekali negara yang tahun 2022, 2023 inflasinya sangat-sangat tinggi. Yeah. Pada masa yang sama, Indonesia di tahun 2022 itu cuma sekitar 5% inflasi kita. Saat ini inflasi kita sudah di 2,1. Apa yang kita lakukan yang berbeda? Pertama, kita pastikan bahwa komponen terbesar yang sangat volatile dari inflasi kita itu adalah bahan pangan. Yeah. Bahan pangan itu sekitar 20-an persen dari kontribusinya terhadap IHK kita. 60-an persen itu inflasi inti. Ini adalah masyarakat beli pakaian, jalan-jalan dan sebagainya, itu kebutuhan yang biasanya menggerakkan sisi permintaan. Tetapi komponen dari bahan makanan ini sangat volatile. Nah, makanya pendekatan kita dalam beberapa tahun terakhir ini sangat unik dan biasanya malah bagi banyak negara ini dilihat sangat unik. Kita langsung ke daerah-daerah, lihat beras ada berapa di sana. Di tiap kabupaten ada beras berapa, di tiap kabupaten ada telur berapa, ada ayam berapa, ada cabai berapa. Sehingga koordinasi dari pusat sampai daerah, itu kalau kita tertekan pada inflasi kita pernah lewat dari 10% tahun 2022 untuk volatile food. Yeah. Tapi nggak lama kemudian kita bawa turun ke bawah 5. Sekarang pun sudah mendekati 3%. Itu TPID itu ya fungsinya ya? Ada TPID yang daerah ya, ada TPIP yang di pusat. Nah, ini pendekatan cukup unik. Kenapa? Karena selain kita tahu bahwa jumlah uang beredar yang biasanya diatur oleh kebijakan moneter, tingkat suku bunganya diatur supaya inflasinya tidak terlalu tinggi, tetapi komponen volatile food itu lebih banyak bentuknya adalah intervensi secara supply chain. Kenapa? Karena memang kita negara kepulauan, biaya transportasi biasanya cukup mendominasi. Nah, ini yang dilakukan oleh pemerintah dengan sangat detail. Dan ini yang membuat kita cukup yakin
walaupun kita juga tahu bahwa kita harus antisipasi terus ketidakpastian. Nanti harga global akan seperti apa untuk gandum, untuk beras dan sebagainya. Tetapi kita sudah bisa melakukan pendekatan ini dan kita harus waspada aja. Jadi 2,5 itu harusnya bisa kita jaga untuk tahun 2025. Di tahun depan ya. Ya. Mas Teguh, banyak orang, terutama masyarakat awam, merasa bahwa inflasi itu harus ditekan begitu rupa. Padahal kan ada sisi positif dari inflasi itu. Ketika kita melihat ada aktivitas ekonomi, ada pembelanjaan, ada transaksi, inflasi muncul. Di dalam 3 bulan terakhir kalau tidak salah, Indonesia mengalami deflasi. Kalau Anda lihat sebetulnya, apakah itu artinya pengendalian laju inflasi seperti yang tadi dikatakan Pak Febrio berjalan dengan begitu baik? Atau memang itu adalah indikator terhadap ancaman bahwa ada pelemahan ekonomi, pelemahan daya beli masyarakat. Anda melihatnya seperti apa, Mas Teguh? Ya, ini kombinasi ya. Tapi menurut saya kan penurunan harga yang kita alami ini kan sebenarnya nggak begitu besar ya. Sehingga memang ini sebenarnya kita nggak terlalu khawatir juga sih terkait dengan deflasi ini, karena angkanya nggak begitu besar. Tahu-tahu kalau misalnya langsung drop-nya begitu tinggi itu yang menjadi sinyal bahwa bisa jadi itu dampak dari pelemahan aktivitas ekonomi. Tetapi kalau yang kita alami kan memang lebih banyak memang penurunan dari deflasi itu memang kontribusinya adalah salah satu dari food ya, Pak Febrio ya, dari pengendalian dari harga makanan, which is itu baik ya, artinya memang volatilitas harga makanan itu bisa dikendalikan. Tetapi kita juga harus mewaspadai apakah penurunan ini akan terus berlanjut nggak. Dan kita juga harus lebih detail dalam melihat komponennya yang turun itu apa. Kalau yang turun itu misalnya harga makanan, harga yang sifatnya volatile, itu fine-fine aja. Tetapi kalau inflasi intinya yang turun dan itu cukup drastis, itulah yang kita harus sangat-sangat waspada. Berarti kan ada sesuatu di mana permintaan di dalam perekonomian itu terjadi pelemahan. Tetapi menurut saya sampai saat ini masih fine-fine aja gitu. Dan juga angkanya kan juga, ya saya senang lah kita ini berada di inflasi antara 2 sampai 3 atau 2,5. Menurut saya ini salah satu capaian yang memang kita harus apresiasi. Dan saya juga harus jujur sebagai akademisi bahwa pendekatan pengendalian inflasi di Indonesia ini, sampaikan Bang Febrio, ini unik karena negara lain itu pendekatannya selalu sektor moneter ya. Artinya uang beredar terus yang dicoba dikontrol, tapi di Indonesia mencoba mengkombinasikan dari sektor moneter dan juga dari sektor realnya ya. Dari supply side-nya juga diperhatikan. Inilah mungkin salah satu yang menurut saya case yang menarik dalam pengendalian inflasi di Indonesia, sehingga kita bisa dalam tanda kutip menikmati lah kenaikan harga yang relatively moderat lah. Oke, di bagian berikut nanti saya ingin bertanya terutama ke Pak Febrio mengenai sifat era APBN 2025. Ini kan era APBN transisi ya, pemerintahan akan berganti di Oktober nanti. Tentunya biasanya sih ada penyesuaian-penyesuaian lagi, adjustment mungkin yang perlu dilakukan. Seberapa adaptif itu kita harus jeda dahulu, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Live event Sidang Nota Keuangan kami lanjutkan sesaat lagi. Gambaran besar arsitektur era APBN 2025 adalah sebagai berikut. Belanja negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun. Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun yang dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah dan pengembangan sekolah unggulan, serta perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Saya ingin langsung ke Pak Febrio. Anggaran pendidikan dialokasikan Rp722,6 triliun. Dan dikasih keterangan ini Pak Febrio dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah dan seterusnya. Apakah program makan bergizi gratis yang disebut-sebut 71, sekian triliun itu masuk di dalamnya atau seperti apa? Ya,
Jadi kalau untuk 722,6 triliun ini kan selalu kita mengikuti konstitusi, itu adalah 20% dari total belanja, gitu ya. Dan selama ini sudah banyak program yang bagus yang sudah kita lakukan di pendidikan, seperti tadi contohnya adalah PIP, KIP kuliah, BOS, BOP, beasiswa dan sebagainya. Kita juga melihat bahwa belakangan ini semakin banyak infrastruktur dari kelas sekolah, terutama di daerah, itu banyak yang tidak baik kondisinya. Sudah rusak, bangunannya, furniturnya, kursinya, mejanya, papan tulisnya, fisiknya, banyak yang harus diperbaiki. Jadi itu juga akan menjadi salah satu fokus ke depan. Lalu termasuk juga tadi kalau kita lihat terkait dengan perbaikan gizi. Nah, di sana sudah disebutkan bahkan dari beberapa bulan yang lalu ada program yang namanya makan bergizi gratis. Nah, ini nanti mungkin ada tim khusus yang akan bisa menjelaskan lebih detail. Kurang lebih yang bisa kami sampaikan di sini adalah bahwa ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kehadiran siswa. Karena kita tahu banyak dari siswa terutama di daerah dia datang ke sekolah itu dengan perut lapar, atau dia kemudian harus bekerja, sehingga kemudian kita ingin agar supaya kehadiran makin tinggi. Itu yang pertama. Lalu kedua, jelas gizinya akan membaik, sehingga dia bisa menyerap pelajaran dengan lebih baik, sehingga dia bisa hasil dari pelajarannya juga lebih baik. Tetapi di sisi lain juga nanti kita berharap bahwa program makan bergizi gratis ini juga akan mendorong partisipasi dari UMKM. Karena ini harapannya akan cukup luas dengan tadi anggaran yang sudah disebutkan 71 triliun. Itu juga akan melibatkan penambahan jumlah orang yang bekerja. Karena yang menyediakan makanan itu adalah UMKM ya? Akan ada UMKM yang terlibat banyak di daerah. Dan juga kita berharap ini akan melibatkan supply chain di daerah tersebut, khususnya untuk bahan pangan. Nanti ada untuk kebutuhan beras, kebutuhan telur, kebutuhan bahan pangan yang akan dikelola, akan diolah untuk menjadi makan siang. Ini setiap hari, jadi memang cukup besar. Makanya kita ingin melihat nanti ini adalah program yang dikelola dengan baik dan program yang bisa berdampak dengan sangat nyata. Ini karena Mas Teguh juga adalah akademisi dan belum lama kan kita masih ingat Mas Teguh rame-rame soal uang kuliah tunggal begitu ya, yang banyak orang menolak, tapi memang faktanya adalah kampus-kampus butuh peningkatan pendanaan. Kalau melihat anggaran pendidikan yang dialokasikan 722 triliun, itu akan bisa menghilangkan polemik soal kenaikan UKT atau seperti apa kalau Anda lihat? Iya, kan ini 722,6 triliun ini kan anggaran fungsi pendidikan ya. Ini yang juga sebenarnya ini mencakup semuanya ya. Mungkin training atau apapun yang ada di kementerian itu masuk di dalamnya. Bukan hanya di Kemendikbud? Bukan hanya di Kemendikbud. Makanya ini yang saya cukup kaget tadi 71 triliun untuk program MBG. Gizi ya. Makan bergizi gratis ini ternyata bagian dari fungsi pendidikan. Berarti kan harusnya nanti memang ada 71 triliun yang harus direalokasi. Artinya walaupun memang nambah ya, secara size nambah, tetapi kan kita harus berbagi gitu. Selama ini memang selalu disampaikan bahwa kita alokasinya 20% dari APBN, tetapi memang universitas ini sebenarnya pendanaan terhadap universitas ini semakin lama, saya pengelola juga kan, itu semakin lama semakin menurun gitu. Dan mungkin dalam tanda kutip kalau kita melihat fairness-nya dengan sekolah-sekolah yang dikelola oleh kementerian lain itu juga student cost per unitnya itu kita di pemerintah ini subsidi PTN dan PTNB seperti kami itu sangat kecil sekali. Sehingga memang untuk penyelenggaraan pendidikan mau nggak mau kita harus itu tadi benar-benar ada partisipasi dari peserta didik. Tetapi kami ini yang dari UI bahwa kita selalu berkomitmen bahwa tidak ada orang yang tidak kuliah, tidak ada orang yang gagal kuliah karena masalah uang. Karena kita dari universitas sendiri bekerja sama dengan filantropi dan yang lain-lain untuk menjamin anak-anak ini bisa tetap kuliah gitu. Tetapi isunya adalah angka yang sebesar tadi 722,6 triliun ini
yang diperlukan adalah detailnya seperti apa. Apakah memang benar-benar ada komitmen yang luar biasa untuk mengembangkan universitas. Pendanaan universitas ini seperti apa sih? Subsidinya mau seperti apa? Dan yang berikutnya adalah isu pendidikan ini, Indonesia ini kalau dalam tanda kutip saya selalu ngomong mereduksi hanya sekedar anggaran aja. 20%, tetapi apakah beneran programnya ini benar-benar memberikan output yang real atau enggak? Dalam konteks misalnya fungsi dari uang itu maksudnya? Karena misalnya dalam konteks misalnya riset-riset menunjukkan bahwa misalnya program sertifikasi guru gitu. Impact-nya kan masih dipertanyakan seperti saat ini. Sehingga menurut saya ini bukan hanya isu tentang jumlah kuantitas uang, tetapi bagaimana tadi kualitas dari belanjanya itu sendiri dan juga program desain programnya ini yang kita harapkan gitu. Nggak hanya sekedar output ya, tadi disampaikan misalnya sekian berapa 11 juta orang misalnya dapat KIP 1,5 bidik misi, 45.000 LPDP, 20 juta siswa dengan KIP. Tetapi ini kan kita juga harus bergerak, itu kan hanya meningkatkan akses pendidikan. Tapi apakah kalau dia memang sekolah itu belajar? Ini kan pertanyaannya. Jangan-jangan sekolah tapi belum tentu belajar. Kalau memang sekolah dan belajar, at least indikator-indikator kualitas pendidikan kita nggak jauh tertinggal seperti harusnya meningkat. Harusnya meningkat. Itu yang pernah ditanyakan oleh Menteri Keuangan juga, efektivitas dari 20% anggaran itu. Pak Febrio, ini saya ingin ke infrastruktur dulu. Di dalam tadi pidato Presiden dikatakan pembangunan infrastruktur dianggarkan 400,3 triliun. Anggaran itu untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN, Ibu Kota Nusantara. Kalau kita lihat, ini kan IKN masih butuh dana besar, sementara di APBN pun terbatas. Bagaimana kemudian IKN ini bisa berkelanjutan di tengah keterbatasan pendanaan kita? Pertama, IKN kan sudah ada undang-undang, sehingga memang ada amanat dari undang-undang untuk membangun dan menyelesaikan. Dan kita juga sudah mendapatkan arahan langsung juga dengan pernyataan langsung dari Pak Presiden terpilih juga memang akan melanjutkan. Nah, jadi ini adalah jelas keberlanjutan antara presiden yang sekarang dengan presiden yang berikutnya. Masalah anggaran, kita ingin supaya apa yang sudah disiapkan sekarang dan juga bagian dari pemerintah itu sifatnya adalah untuk fokus pada kawasan inti pemerintahan itu. Dan kemudian istana dan sekitarnya itu ya, kementerian-kementerian, prasarana. Dan juga tentunya harapannya adalah kota itu harus terbangun. Terbangunnya itu adalah oleh pihak swasta. Nah, jadi peran dari swasta memang dari awal desainnya yang kita lihat dari ketika dibuatkan undang-undangnya itu memang ini tidak 100% akan dari APBN. Nah, ini akan kita harapkan untuk bisa terus dilanjutkan dengan peran dari swasta lebih banyak. Dari 400 triliun itu yang untuk IKN berapa itu di tahun depan? Ini saya belum ada penjabarannya sih ya, memang ya. Saya perlu cek, saya belum lihat angkanya. Tapi di dalam situ ada untuk pembangunan IKN dan tentunya bukan hanya untuk tahun depan kan itu ya. Ini kan tahun 2025. 2025. Pak Teguh melihatnya seperti apa? Apakah kemudian IKN itu akan bisa terus terdanai oleh APBN atau seperti apa Pak Teguh? Ya menurut saya ini kan komitmen politik ya, artinya memang itu sudah amanat undang-undang. Saya yakin sih pemerintah ke depan akan melanjutkan, tetapi seberapa besar komitmen itulah yang membedakan kan. Tetapi saya rasa dalam konteks IKN ini memang membangun sebuah kota itu tidak bisa semalam ya, dalam tanda kutip bahwa bangunan fisik mungkin bisa dibangun, bisa digenjot investasinya baik dari pemerintah maupun swasta, tetapi membangun sebuah kota itu nggak hanya fisik, tetapi ada juga infrastruktur atau manusia yang akan di sana. Ini yang menurut saya membutuhkan waktu yang cukup panjang, sehingga saya rasa sih kalau saya sendiri orang di luar ya melihat bahwa nggak perlu buru-buru lah gitu. Artinya dengan proses yang berkesinambungan dan berkelanjutan kita bisa membangun sebuah kota masa depan, ibu kota yang apa ya terus-menerus kita bangun, tetapi juga hidup sebagai sebuah kota gitu. Karena pengalaman dari negara lain membangun ibu kota negara, memindahkan itu kan membutuhkan waktu yang cukup panjang ya. Puluhan tahun mulai. Puluhan tahun untuk menjadi sebuah kota yang benar-benar hidup gitu. Pak Febrio, ini terkait penerimaan ya. Dikatakan di dalam pidato Presiden reformasi perpajakan akan dilanjutkan. Lalu juga kalau saya mengingat belakangan
itu ada wacana yang beredar juga soal penerimaan cukai itu, Pak Febrio. Ada rencana untuk GGL ya, gula, garam, dan lemak itu akan dikenakan cukai. Lalu juga ada wacana plastik kemasan itu juga akan dikenakan cukai. Lalu di 1 Januari 2025 pajak pertambahan nilai sesuai dengan undang-undang itu kan akan naik 1% dari tahun ini dari 11 menjadi 12%. Kalau melihat ini semua, apakah pemerintah optimis bahwa penerimaan negara memang akan meningkat karena ada peningkatan jenis-jenis pungutan tadi, atau itu juga bisa membuat pengusaha khususnya akan menjadi tertekan? Pertimbangannya bisa dijelaskan mungkin Pak Febri? Kalau pajak beda dengan cukai. Ya. Pajak itu kan biasanya kita punya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atas aktivitas dari konsumsi. Ya. Itu yang dua terbesar. Lalu ada pajak-pajak lainnya seperti PBB dan sebagainya. Tetapi kalau cukai itu kan adalah mirip dengan pajak, tetapi dia dikenakan untuk mengendalikan konsumsi. Ya. Contohnya adalah cukai hasil tembakau. Itu untuk mengendalikan konsumsi. Untuk mendukung kesehatan. Untuk kesehatan. Dari konsumen. Nah, yang kita akan dorong terutama adalah cukai MBDK. Minuman dalam kemasan, minuman bermanis kemasan. Kenapa? Karena kita sudah melihat, dan ini juga sudah hasil dari beberapa konsultasi, bahwa kita akan mulai dengan cukup konservatif. Yeah. Kita tahu bahwa dampak dari gula ini terhadap kesehatan yang cukup signifikan ya, dan itu kita lihat juga bagaimana BPJS akhirnya menanggung dari masyarakat yang berpenyakit diakibatkan oleh gula. Nah, tapi kalau untuk ini kita akan mulainya cukup konservatif. Kita akan mengatakan bahwa mungkin sekitar ada thresholdnya, kalau dia di atas 6 gram per 100 mililiter, itu mungkin sudah layak dikenakan cukai. Tujuannya bukan untuk penerimaan. Tujuannya adalah untuk mengubah perilaku masyarakat dan juga perilaku produsen nanti mengikuti perilaku masyarakat. Untuk meningkatkan kesehatan kita begitu ya. Intinya kan itu ya sebetulnya. Jadi misalnya kita ingin supaya anak-anak kita tidak terlalu banyak mengkonsumsi gula. Sehingga minuman yang dia konsumsi itu nanti diharapkan karena perilakunya berubah, lebih rendah kadar gulanya. Produsen juga akan ikut. Baik. Nah, ini tentunya kita tidak akan melihat dan mengharapkan terjadinya disrupsi pada sisi usahanya, karena yang kita harapkan adalah perubahan perilaku dari konsumennya. Kita harus kembali jeda, Pak Febrio dan Mas Teguh, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Live event Sidang Nota Keuangan kami lanjutkan selepas jeda berikut ini. Live event Sidang Nota Keuangan kami lanjutkan kembali. Pemirsa, Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah pada semester pertama 2024 per akhir bulan Juni naik 1,09% dari bulan Mei 2024. Kenaikan utang ini membuat rasio utang terhadap PDB nyaris menyentuh 40%. Berdasarkan kutipan dari dokumen APBN Kinerja dan Fakta edisi Juli 2024, utang pemerintah tercatat lebih dari 8.400 triliun rupiah atau sekitar 39,13% dari PDB. Dari total utang, mayoritas berasal dari penerbitan surat berharga negara atau SBN senilai 7 triliun rupiah, sisanya merupakan pinjaman sekitar 1.000 triliun rupiah. Meski meningkat, namun pemerintah masih menyebut rasio utang dalam batas aman, di bawah batas 60% dari PDB, sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Terkait dengan utang ini, saya ingin bertanya ke Pak Febrio. Pak Febrio, ini kembali saya kutip tadi pidato Presiden, defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap PDB atau 616,2 triliun rupiah yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati. Artinya akan menarik utang baru atau seperti apa? Arti dari pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati ini, Pak Febrio. Utang kita itu biasanya kan kita pakai untuk belanja. Jadi belanjanya kita harapkan
menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Itu yang kita harapkan. Jadi itu sudah kita kemas sedemikian rupa. Kita ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi tertentu. Lalu kita lihat bahwa untuk 1 tahun itu kira-kira penerimaan kita dari pajak, non pajak itu akan berapa. Maka dari selisihnya itulah biasanya kita sebut defisit, gitu ya. Lalu defisit ini kita selalu jaga. Ini best practice-nya hampir tidak ada lagi sekarang. Tadinya Eropa yang mengatakan best practice-nya itu adalah harusnya defisit itu selalu di bawah 3% setiap tahun. Nah, banyak negara Eropa sekarang bahkan sudah agak nggak mampu lagi mengelola hutangnya dengan baik karena defisitnya itu selalu melewati batas yang dulu pernah mereka sarankan. Nah, saat ini Indonesia cukup dikenal sebagai satu negara yang paling disiplin fiskalnya justru. Kita selalu membuat defisit itu selalu dengan hati-hati, sehingga threshold 3% itu selalu kita jaga, sehingga itu membuat tingkat rasio utang terhadap PDB kita, utang kita bisa naik, tetapi income kita harus naik terus. Jadi income kita harus naiknya cukup cepat sehingga rasio utang terhadap PDB kita itu tidak naik. Supaya tidak menyentuh atau tidak melampaui 3% tadi ya? Tidak melampaui 3% Caranya tadi. supaya tidak naik rasio utangnya, PDB-nya harus tumbuh. Ya. Utangnya boleh naik tapi nggak boleh lebih cepat dari kenaikan PDB. Kurang lebih gitu ya. Sehingga kita akan menghasilkan output yang sanggup untuk membayar utang itu dengan kredibel. Nah, ini sudah kita buktikan. Bahkan sebelum pandemi, rasio utang kita itu turun dari sekitar jauh tadinya di sekitar 60-an sampai di bawah 30 sebelum pandemi. Tapi kemudian pandemi kan kita harus menyelamatkan nyawa, menyelamatkan masyarakat, UMKM dan sebagainya, sehingga defisit kita melebar sampai ke 6,1. Sehingga utang kita terpaksa harus kita naikkan. Nah, naik ke 39% waktu itu. Sejak itu kita sudah turun 38, 37. Terakhir berapa? Tahun ini tadi kan ditunjukkan sekitar 39,1 ya. Tapi ini nanti harapan kita di akhir tahun akan membaik. Arahnya ke sekitar 38, 37. Nah, ini yang akan kita jaga. Kenapa? Karena kita menggunakan utang itu untuk pertumbuhan ekonomi. Kita menggunakan utang itu untuk menaikkan taraf hidup masyarakat. Sehingga kita memang mampu membayarnya dengan sangat kredibel. Nah, lebih baik lagi adalah kita pun dalam konteks perbandingan. Karena kita tadi sudah terlihat sangat kredibel ya dalam hal disiplin fiskal ini. Dibandingkan dengan banyak negara, ketika terjadi gejolak, contohnya seperti saat ini, ketidakpastian, suku bunga kita justru turun. Saat ini kita sempat tadinya sudah di atas 7%. Per hari ini, per kemarin itu sudah sekitar 6,4, 6,5. Nah, ini menunjukkan bahwa disiplin fiskal yang kita lakukan, kita kelola utang itu dengan sangat baik dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang kemudian sanggup membayar utang itu secara kredibel, itu membuat kita semakin dipercaya. Sehingga bunga utang kita justru turun. Dan ini yang akan praktek yang terus akan kita lanjutkan, karena ini mempengaruhi disiplin dan juga mempengaruhi stabilitas ekonomi kita, sehingga kurs kita juga stabil, pertumbuhan ekonomi kita bisa berlanjut. Beberapa waktu yang lalu ada wacana untuk meningkatkan rasio hutang itu, Pak Febrio. Ada yang pernah menyebut di hadapan jurnalis asing bahwa rasio utang itu mungkin akan ditingkatkan ke 50%. Itu masih dalam sesuai aturan, masih aman, tapi secara teknis apakah itu cukup bijaksana kalau memang ternyata diambil atau bagaimana? Saya nggak tahu dengan komen itu, tapi yang kita siapkan sekarang adalah jelas disiplin fiskal berlanjut. Kita tunjukkan dengan apa yang kita tadi dibacakan oleh Pak Presiden, itu 2,53%. Itu adalah lagi-lagi menunjukkan komitmen kita kepada disiplin fiskal, bukan demi disiplin fiskalnya itu saja, tetapi demi kita bisa menjaga stabilitas dan memastikan kita mengelola utang dengan kredibel. Utang yang kita isu itu digunakan untuk pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga memang kita bisa mampu dan semakin dipercaya oleh investor kita. Pak Teguh, kalau bicara kembali ke pertumbuhan ya, kalau kita melihat kembali ke hampir 10 tahun yang lalu, Presiden Joko Widodo menargetkan waktu itu ya di dalam kampanyenya 7% target pertumbuhan. Tapi memang kan kondisi global, ada pandemi COVID yang memukul signifikan, semua orang tidak bisa mengantisipasi. Dan kita bersyukur dengan pertumbuhan 5%. Kalau Anda lihat ke tahun depan, tadi ditargetkan 5,2%. Dan itu apakah bisa menopang
target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kalau Anda melihat, Mas Teguh? Iya, sebenarnya bukan hanya Pak Jokowi ya, sebenarnya presiden-presiden sebelumnya juga selalu punya mimpi dan ambisi ya untuk tumbuh 7% atau janji-janji kampanyenya, tapi realita dan fakta pengalaman sejarah menunjukkan setelah tahun 2000 sampai sekarang, on average kita kalau kita memasukkan COVID yang lain-lain itu juga ya on average 4,9%. Artinya kalau mengeluarkan masa COVID, pertumbuhan kita selama 20 tahun terakhir ini ya sekitar 5% gitu. Saya rasa makanya gitu kalau memang benar memang ambisi bisa 8-7% itu mungkin Pak Febrio mungkin bikin asumsinya bukan 5,2 lagi gitu. Makanya ini kan kita memang harus memisahkan ini mana yang memang sebuah mimpi atau memang ini sebuah planning perencanaan gitu kan. Ini juga kita harus bedaan gitu antara ambisi atau keinginan dengan benar-benar planning kita dalam konteks melihat realita dan fakta. Ini yang menarik tadi disampaikan oleh Bang Febrio mengenai pembiayaan. Memang kita memang pembiayaan ini penting untuk pertumbuhan ekonomi. Ini memang penting, tetapi kita juga harus hati-hati gitu. Jangan hanya melihat hanya presentasi utang dengan PDB aja, tetapi juga kemampuan untuk membayar. Ini kadang misleading kalau kita hanya menggunakan rasio utang dengan PDB gitu. Kita di bagian berikut nanti saya ingin tanya soal better spending ya Pak Febrio. Karena kan selama ini selalu dikatakan pemerintah money follow function. Seperti apa itu akan dilakukan, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Live event kami lanjutkan sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pak Febrio, di dalam era APBN 2025 disebut-sebut juga pemerintah akan melakukan prioritas belanja atau spending better. Artinya apa itu Pak? Belanja berkualitas, itu yang kita harapkan. Apa itu artinya? Pertama, pastikan angka kemiskinan terus turun. Kemiskinan ekstrim mendekati 0. Lalu yang juga paling penting adalah lapangan pekerjaan meningkat. Jumlah orang yang bekerja harus naik. 3 tahun terakhir kita 11,1 juta orang, itu 3,5 juta lebih per tahun, tambahan orang yang bekerja, itu yang kita mau. Jadi kita harus pastikan bahwa belanja pemerintah itu menghasilkan, satu, jelas penciptaan lapangan pekerjaan, orang bekerja lebih banyak, dan orang yang hidupnya susah menjadi lebih ringan. Itu mungkin tercapai nggak Mas Teguh kalau Anda melihat dari postur tadi era APBN itu? Ya kalau pengangguran sih, kalau sekedar angka sih angka 4,5 sampai 5% itu sangat-sangat mungkin tercapai. Tetapi isunya yang disampaikan oleh Pak Febrio, memang kita secara jumlah kita meningkat ya lapangan kerja, tetapi kualitas dari pekerjaan itulah yang mungkin juga harus terus diperbaiki karena yang banyak tumbuh adalah pekerjaan di sektor informal. Karena ini kalau sektor informalnya yang tumbuh besar, Pak Febrio tambah pusing karena pajaknya susah nih ngambilnya. Artinya memang kualitas, artinya saya setuju bahwa belanja berkualitas itu selain jumlah tadi, misalnya penurunan pengangguran, tetapi kualitas dari penciptaan lapangan kerjanya itu bisa terjadi. Yang kedua adalah isu kemiskinan gitu. Dalam setahun turun 1% itu pengalaman saya meneliti bidang kemiskinan itu looks very susah sekali gitu. Sangat sulit. Sangat sulit sekali karena pengalaman kita itu bisa 0,4% per tahun aja itu sudah luar biasa. Tetapi ya saya nggak tahu karena memang ini sebuah target dan memang untuk memaksa agar seluruh elemen yang ada ini mau bekerja keras. Tapi kalau dari 2 indikator tadi pengangguran masih bisa, tapi kalau kemiskinan saya rasa sangat susah ya untuk bisa turun 1% karena angka kemiskinan di bawah 10% itu dalam tanda kutip sudah pada kerak kemiskinan, udah pada kemiskinan yang sifatnya kronis yang itu memang sulit sekali untuk diturunkan kan, sehingga tidak bisa dengan cepat begitu ya? Tidak bisa dengan cepat, sehingga perlu ada upaya yang intervensi yang luar biasa, yang dampaknya itu nggak bisa seketika gitu karena intervensi kesehatan, pendidikan itu dampaknya itu baru jangka panjang 10-15 tahun ke depan baru terasa. Pak Febrio, singkat saja mungkin ada terkait jawaban tadi angka kemiskinan ini yang barusan dikatakan. Angka kemiskinan kita waktu COVID itu meningkat tinggi. Pandemi itu dengan semua pen yang kita gelontorkan ratusan triliun. Pemulihan ekonomi nasional. Sudah banyak yang mulai lupa. Yes, ya pemulihan ekonomi nasional waktu ratusan triliun. Itu kita menyelamatkan sekitar 4-5 juta orang dari kemiskinan. Jadi tadinya harusnya
tingkat kemiskinan kita itu lebih tinggi daripada yang sudah kita capai. Tapi kemudian setelah itu memang benar seperti kata Pak Teguh, ini kemudian harus terus dilanjutkan penurunannya dan ini nggak gampang. Sekarang kita berada di 9,03%. Ini terendah sepanjang sejarah kita. Satu lagi yang kalau tadi Pak Teguh mengatakan struktural, yang kita sasar saat ini spesifik adalah kemiskinan ekstrim. Ini yang paling bawah lagi. Yang paling bawah ini sudah turun cukup banyak. Terakhir ini kita punya di 2024 ini levelnya adalah di 0,8%. Nah ini yang kita harapkan di 2025 kita lanjutkan untuk menuju ke 0%. Baik, kita harus jeda lagi Bapak-Bapak dan pemirsa tetaplah bersama kami. Live event kami lanjutkan selepas jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dan saya ingin bertanya ke Pak Febrio. Pak Febrio, penganggaran itu kan juga ditentukan efektivitasnya oleh penggunaan. Kita mungkin semacam mitos bahwa anggaran itu nanti dikebut pemakaiannya menjelang akhir tahun anggaran. Di tahun 2025 rancangannya seperti apa supaya hal seperti itu tidak terjadi lagi, Pak Febrio? Pengalaman kita 3 tahun terakhir khususnya waktu pandemi ya, fleksibilitas dari penggunaan anggaran itu sangat diuji. Dan bahkan ketika kita dihadapkan pada tantangan yang berat waktu itu, tentunya ini membutuhkan leadership ya. Jadi leadershipnya kemudian mengatakan ini harus dilakukan dengan cepat. Itu jalan. Nah ini belajar dari beberapa tahun terakhir ini, saya pikir birokrasi kita, karena ini kan ada menterinya, ada birokrasinya. Birokrasinya ini yang sudah cukup banyak belajar dalam beberapa tahun terakhir ini, khususnya sejak pandemi. Kita sih berharap dengan cara kita bekerja yang sangat baik selama 3 tahun terakhir ini banyak lesson learned. Sehingga program-program itu pertama masuknya pun sudah memang bagus, tidak kemudian asal-asalan. Ketika dia sudah masuk bagus, dibahas bersama, lalu masuk ke dalam DIPA, lalu dipantau bukan akan ditunggu sampai akhir tahun baru jalan, tapi kita harapkan dari awal tahun itu sudah jalan. Nah ini memang akan selalu menjadi tantangan terus terang, tetapi ada banyak lesson learn yang kita dapatkan dalam beberapa tahun terakhir ini. Harapannya kita bisa lakukan supaya pemerintahnya bisa jalan cepat dan juga program-program yang berdampak terutama ke masyarakat, yang langsung dirasakan oleh masyarakat itu harus segera dan nggak boleh terlambat. Baik. Di bagian berikut kita nanti akan bicara soal keberlanjutan. Tapi kita harus jeda kembali dan pemirsa tetap bersama kami. Live event kami lanjutkan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita sore ini. Pak Febrio, di pemerintahan yang akan berlanjut dengan pemerintahan terpilih di Oktober nanti, keberlanjutan itu menjadi penting. Bagaimana era APBN 2025 juga dibuat untuk memastikan keberlanjutan itu berjalan? Dari awal memang Pak Presiden Jokowi juga memberikan instruksi yang jelas bahwa masukkan semua visi misi Presiden terpilih ke dalam era APBN 2025. Memang itu yang kita kerjakan dan tentunya ini membutuhkan banyak konsultasi dan dialog dengan banyak pihak, khususnya adalah untuk tim yang sekarang juga dengan tim yang Presiden terpilih dan juga Bapak Ibu di DPR yang harus kita ajak konsultasi banyak. Sehingga proses yang kita harapkan sudah berjalan sampai sekarang ini, nanti kita kan masuk ke dalam pembahasan di DPR tanggal 29 kalau nggak salah. Itu akan melanjutkan pembahasan ini untuk kemudian menjadi APBN, Undang-Undang APBN 2025, jadwalnya kalau nggak salah pertengahan atau mendekati akhir dari September. Nah, ini adalah keberlanjutan yang sudah kita lakukan sekarang, bahwa konsultasi, dialog itu terjadi dan apa yang sedang kita susun bersama ini adalah hasil dari koordinasi tersebut. Tentunya ini akan terus harus dilanjutkan dengan konsultasi lagi dengan berbagai pihak dan tidak hanya berhenti di situ, nanti sampai juga di 2025-nya pelaksanaan dari APBN-nya. Tentunya harapannya sudah mencerminkan dari kebutuhan, aspirasi dari masyarakat Indonesia dan juga yang jelas adalah arahan dari juga Presiden terpilih. Mas Teguh, kita tahu juga Pak Thomas Djiwandono masuk sebagai Wakil Menteri Keuangan 2. Salah satunya adalah untuk adjustment tadi antara pemerintahan Jokowi dan pemerintahan Prabowo nantinya. Kalau Anda lihat
sejauh ini efektivitas memastikan keberlanjutan itu seperti apa? Ya, lihat dari pidato Presiden dengan berbagai program yang sudah disampaikan, saya rasa era APBN yang disampaikan Presiden ini memang mengusung semangat keberlanjutan. Dan di satu sisi saya juga sangat apresiasi defisit anggarannya 2,53 ini bukan hanya berlanjut tetapi ada unsur kehati-hatian. Itu kerja kerasnya Pak Febrio. Ya, ini kita apresiasi. Tetapi intinya bahwa tadi seperti saya sebelum pidato Presiden saya sampaikan bahwa market itu sangat menunggu bahwa era APBN ini apakah memang sifatnya itu berlanjut aja tanpa hati-hati, tapi yang ini ada kehati-hatian dan keberlanjutan ini, dan saya rasa transisi ini akan lebih baik lah, karena walaupun kita mengakomodasi ke janji-janji politik presiden terpilih, tetapi unsur kehati-hatian dan disiplin fiskal itu dilakukan, dan saya harus jujur mengaku itu. Baik, kita harap apa yang sudah disusun ini kemudian akan dipakai untuk pembangunan di negeri ini. Saya berterima kasih kepada Pak Teguh Dartanto dan Pak Febrio Kacaribu. Selamat sore. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari live event sidang nota keuangan kali ini. Atas nama teman-teman yang bertugas, saya Leonard Samosir mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.